Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan sebelumnya, Mas Rektor sudah menguraikan tentang adopsi teknologi IoT dan juga AI yang dilakukan oleh Uniba. Cuplikan wawancara berikut akan menguraikan lebih banyak tentang IoT dan AI. Misal berapa durasi bootcamp training, metode seperti apa, dan apakah dari luar Uniba juga diperbolehkan atau tidak, dan lain-lain. Pokoknya makin seru dan asik nantinya. Selamat menikmati Uniba Smart Santun Solo. Ubur-ubur ikan koki, yoi! Dalam rangka merespon perkembangan teknologi yang begitu cepat dan kecenderungannya disruptif seperti ini, Uniba kemudian melakukan adopsi teknologi yang related dengan perkembangan zaman. Iya. Itu satu. Lalu yang kedua, dalam rangka mengadopsi teknologi ini, Uniba tidak sendirian, tetapi mengoptimalkan jaringan yang dimiliki Uniba dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Di catatan saya tadi dengan PB Digital dan PT Solu Filantropi Jakarta ya. Iya. Itu merupakan pendidikan jenjang 4 tahun atau pendidikan yang sifatnya short atau seperti apa? Ya insya Allah ini pendidikan yang sifatnya penanaman dasar-dasar keilmuan dan di teknologi yang paling dasar terkait dengan pembelajaran coding. Artinya di antara mahasiswa atau siapapun nanti yang menginginkan kepahaman tentang Internet of Things ini mudah-mudahan oleh Allah dengan cara yang lebih simple, yang lebih singkat, yang sudah dibuat kurikulumnya sedemikian rupa yang kurang lebih ya 3-4 bulan lah, 150 jam yang hampir 70% adalah materi, kemudian 30% itu adalah praktek ya. Kita bisa fasilitasi sedemikian rupa sehingga nanti diharapkan tidak memakan waktu lama, atau kalau dalam perkuliahan itu mungkin cukup 2 SKS lah kira-kira seperti itu, karena ini bagian dari sesuatu yang besar nanti yang para mahasiswa bisa punya kepercayaan diri yang baik untuk bisa menghadapi masa depannya. Baik, izin Pak Rektor, tadi saya mendapatkan catatan dari bagian akademik di tempat Bapak bahwa durasi pendidikan ini setelah dilakukan perbaikan dan evaluasi, mohon nanti responnya Pak Rektor ya, itu membutuhkan waktu 2 bulan, di mana teorinya 1 bulan dan prakteknya 1 bulan. Yeah. Outputnya nanti mahasiswa selain siapapun yang ikut di situ itu nanti akan mendapatkan sertifikat, buku pegangan dan lain-lain, dan keterampilan dasar tentang IoT. Sehingga diharapkan dari sini nanti bisa dikembangkan oleh peserta dari bootcamp atau short course IoT yang ada di Uniba. Betul seperti itu, iya. Pak Rektor? Pak Rektor, ini lab ini hanya khusus untuk mahasiswa Uniba atau boleh untuk orang lain, misalnya anak yang baru lulus SMA atau anak yang masih di SMA atau umum atau pihak industri, itu nanti boleh ikut training di sini kan? Ya, semuanya. Ini memang kita buka untuk masyarakat secara luas ya. Satu angkatan itu bisa sampai 50 orang 2 kelas itu. Artinya kita harapkan itu bisa kita laksanakan dengan efektif dan mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik kira-kira gitu. Lebih detail lagi Pak Rektor, itu nanti pengajarnya lebih banyak praktisi atau akademisi atau kombinasi praktisi dan akademisi? Insya Allah kombinasi di antara keduanya. Jadi dengan perubahan arah kompasnya Uniba yang mulai tahun 2025 ini mulai masuk kepada fase yang adapted atau mengikuti perkembangan teknologi dengan mengadopsi teknologi Internet of Things. Kira-kira begitu, Ustaz. Yeah. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah langkah ini sekaligus untuk menjawab banyaknya lulusan yang lebih banyak diklaim hanya paham teori tapi nggak ngerti praktek? Yeah. Apakah ini salah satu jawabannya? Ya, insya Allah. Ini memang kita lebih kepada proses
membuka pendidikan yang sifatnya vokasi, artinya konsepnya lebih kepada pelatihan dan keterampilan, jadi meningkatkan kemampuan mereka dalam memainkan dunia internet saat ini. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan internet itu tidak sekedar untuk pasang status, untuk bersosialisasi, bermedsos ria, tetapi bagaimana mengambil kemanfaatan internet itu untuk kemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita jauh lebih efisien, bisa lebih murah, dan yang jelas ya bisa lebih menghasilkan lebih banyak income yang bisa sangat tak terbatas kira-kira kalau kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada dari teknologi hari ini. Sebelum ditutup, ini banyak yang WA saya menanyakan kira-kira dimulai kapan itu? Insya Allah bulan Mei sudah bisa kita launching bersama-sama. Kira-kira berarti pada situasi Hari Pendidikan Nasional, Siap. itu Uniba akan meluncurkan program tentang Uniba IoT and AI Center, kira-kira begitu. Insya Allah. Baik Pak Rektor, terima kasih sekali atas uraiannya. Sebagai penutup, kata-kata hari ini apa Pak Rektor? Manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti dia akan dapatkan apa yang dia dapatkan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan. Dan mereka kalau punya keinginan, punya niat, ya pasti dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Maka punyalah keinginan yang terbaik, punyalah cita-cita yang tertinggi. Insya Allah kita akan bisa meraihnya dengan bingkai iman dalam jalan ketakwaan karena Allah. Karena memang ridha Allah itulah yang paling kita kejar dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih.